Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kasih penyertaan Tuhan senantiasa limpah buat setiap kita. Mari saya mengajak pagi ini kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan, mencari akan wajah Tuhan, dan menaikkan korban pujian untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari katakan bersama-sama, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu, kepadamu ya Allahku. Kinarala maralamu, kinena maraya lamasi, kinanarala maralamu, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before. I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy
worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang limpah buat setiap kami. Pagi ini kami membuka hati kami lebar-lebar untuk firman-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap hati kami, pendengaran kami, agar pagi ini kami boleh mencernakan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kami berjalan sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku kekasih Allah, marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kuasai kami agar kami Engkau mampukan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Haleluya, amin. Saudara kekasih Allah, satu tokoh yang saya angkat di dalam perenungan di saat ini adalah Yeremia. Yeremia adalah tokoh yang berani untuk menyimpan perkataan Allah, mengeluarkan perkataan Allah, komitmen terhadap perkataan Allah. Ini saya angkat untuk kita renungkan di saat ini. Yeremia berani menyerukan apa yang dia terima dari Allah. Kata-kata Allah diserukan, diperkatakan. Sehingga Yeremia adalah orang yang komitmen kepada Allah. Nah, saudaraku, mari kita baca Yeremia 19 ayat 1 sampai yang ketiga. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia berani menyerukan perkataan Allah. Artinya melanjutkan Allah ini berkata-kata kepada Yeremia untuk dilanjutkan, diteruskan karena cintanya kepada Tuhan. Karena Yeremia komitmen terhadap Tuhan. Apa tuh saudaraku? Sebenarnya sederhana. Perintah Tuhan ini sederhana sekali, yaitu pergilah membeli buli-buli tempat minyak. Dan membeli buli-buli itu untuk mengajak saksi, mengajak orang-orang yang dipercayainya, yaitu tua-tua bangsa Israel dan beberapa orang imam yang tertua. Membeli buli-buli. Sebenarnya seakan-akan sulit untuk dimengerti. Tetapi karena cintanya kepada Tuhan, maka Yeremia mengikuti apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Sehingga Yeremia mendapatkan satu hal daripada Allah, yaitu meneruskan perkataan Allah itu menjadi komitmen pribadinya yang akan mengubah, memulihkan hidup keimanan Yeremia. Berikutnya yang kedua adalah
Allah itu Allah yang cemburu. Kalau pelajaran yang pertama adalah menyerukan perkataan Allah. Yang kedua adalah Allah itu cemburu. Yeremia 19 ayat yang keempat. Coba kita perhatikan ayat yang keempat. Sebab mereka telah meninggalkan aku. Orang-orang meninggalkan Allah. Telah memberikan tempat ini kepada Allah asing. Allah kecil. Dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka. Yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Ayat 5. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul di dalam hatiku. Ayat 6. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Ayat yang 7, aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Nah, saudaraku, Allah adalah Allah yang cemburu. Artinya Allah ini setia kepada umatnya. Allah tidak merelakan orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem itu menyembah Allah hanya kecil, menyembah Allah lain yang mereka tidak kenal, yang nenek moyang mereka tidak kenal. Maka Allah karena saking setianya, maka Allah ini cemburu. Allah tidak merelakan, dan Allah di ayat yang ke-6, di sana disebutkan bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Sebenarnya Tofet dan lembah pembunuhan ini adalah sama. Tofet itu adalah satu tempat di mana orang-orang Kanaan itu terlibat dalam pengorbanan, yaitu pengorbanan anak-anak kecil untuk dipersembahkan kepada dewa Molok dan Baal. Dibakar hidup-hidup anak-anak kecil. Maka Allah di dalam firman-Nya melalui Yeremia, di sana dikatakan bahwa sudah tidak lagi Tofet, tetapi ini adalah lembah pembunuhan, tempat pembunuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, disampaikan hal yang diserukan kepada Yeremia, disampaikan kepada Raja Yehuda, Yerusalem, bahwa tempat itu adalah tempat yang tidak benar. Allah cemburu. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nyata bahwa perkataan Allah ditangkap oleh Yeremia, kemudian Yeremia menyimpan, kemudian melakukannya. Saudaraku, pernahkah atau kita sering untuk menerima perkataan Allah, tetapi cukup menyimpannya saja, bahkan tidak bergerak sama sekali? Kita sering mendengar Allah berkata kepada kita, baik melalui firman-Nya ataupun melalui teguran-teguran, melalui nasihat. Mungkin nasihat itu datang dari orang lain. Kita hanya membiarkan, kita hanya diam, duduk, tenang, tidak melakukan apa-apa. Nah, saudaraku, mari hidup kita terestorasi bahwa Allah itu sedang melakukan melalui perkataan
perkataan Allah yang harus dilakukan. Yeremia setia untuk meneruskan perkataan Allah. Yeremia setia untuk melakukan perkataan Allah dan diberitahukan kepada orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tidak bedanya dengan Yeremia menerima perkataan Allah, baik dari firman Tuhan ataupun dari teguran orang lain, nasihat orang lain. Mari perkataan itu kita terima, bahwa perkataan-perkataan baik yang berasal daripada Allah untuk kita teruskan, kita sampaikan, kita lakukan. Lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus perkataan Allah itu, sehingga membuat restorasi, membuat satu pemulihan. Nah, pelajaran yang ketiga adalah belajar selalu mendengarkan perkataan Allah. Kita lihat coba di dalam Yeremia 19 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya Aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataanku. Saya yakin apabila orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem itu selalu belajar mendengarkan perkataan Tuhan, tidak mungkin Allah menghukum. Perhatikan pada ayat tersebut, sebab mereka berkeras kepala, tidak mendengarkan perkataanku. Keras kepala. Coba bandingkan, kalau mereka tidak keras kepala, mereka mau mendengarkan perkataan Tuhan, saya yakin-yakinnya bahwa Allah tidak akan menghukum. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan perkataan Allah, sehingga Allah tidak mendatangkan hukuman. Kita belajar untuk mengatakan hal-hal yang daripada Allah, mengatakan di dalam firman-Nya. Kita teruskan, kita lanjutkan terus untuk berkomitmen meneruskan perkataan Allah. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kuasa-Mu terjadi. Kami menerima perkataan Tuhan melalui firman-Mu, atau melalui nasihat, atau melalui teguran-teguran. Kami menerima Engkau. Biarlah kuasa-Mu terjadi, sehingga perkataan kami adalah perkataan yang benar. Tuhan Yesus, kami mendoakan buat bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami dipimpin oleh Tuhan. Engkau sendiri yang menjauhkan, bahkan mematahkan segala virus corona yang menimpa bangsa kami. Hanya puji dan kemuliaan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.